Jadi kita enggak perlu takut sama dunia hantu, kita enggak perlu ragu sama dunia mereka, kita pun enggak perlu menantang dunia mereka karena kita sudah beda alam. Paham? Alam kita di alam nyata. Dalam bahasa Jawanya juga alam kasunyatan. Tetapi alam mereka disebut alam halus. Karena mereka itu cuman rohnya saja yang ada. Tapi badannya tidak bisa terlihat. Tapi alam nyata dan dengan alam halus itu bisa bersatu paham maksudnya? Bisa bersatu kalau kita memiliki sesuatu yang menunjang untuk masuk ke alam mereka. Saat itu kejadian yang Bapak alami di tahun kalau nggak salah 1997 itu 96-97 lah. Papa itu masuk ke kos-kosan tahu? Itu baru pertama kali kos di sana. Dan setiap Papa masuk ke tempat kos baru atau ke daerah-daerah yang baru, Papa selalu menggunakan mantra-mantra pelindung diri, mantra gaib yang akan menjaga kita dari gangguan makhluk-makhluk halus yang bersifat negatif. Tahu, bersifat negatif. Jadi unsur yang ada di dalam roh makhluk halus tersebut bersifat kalau negatif itu bersifat mengganggu, ingin membuat kita takut. Itu nih. Jadi saat itu malam hari itu, mungkin malam pertama Papa tidur di kos-kosan, akhirnya membaca mantra Cemoti Sulaiman. Menurut menurut keterangan orang yang memberikan ilmu tersebut, ilmu itu bisa digunakan untuk melindungi kita. Jadi Papa langsung tak baca mantra tersebut. Ya cuman kesalahannya Bapak itu terlalu yakin gitu loh, terlalu yakin dan tidak memperhitungkan resiko yang akan kita hadapi saat kita baca mantra tersebut. Kemudian kita berusaha untuk tidur, tiba-tiba kamu lihat kamu kalau bisa merasakan banyak manusia yang bisa menembus tembok Jadi tembok di tempat kosnya Papa itu keluar banyak sekali makhluk-makhluk atau manusia lah, katakan manusia lah, manusia dengan perawakan tinggi besar, dengan kulit putih, pakai udeng. Tahu udeng? Tahu? Yang penutup kepala itu loh, tapi penutup kepala yang zaman kuno itu udeng namanya. Kayaknya orang Bali juga. Ya, kayak punya orang Bali, tapi itu yang Jawa. Jadi yang Jawa, udeng Jawa. Belangkon lah. Seperti belangkon tapi bukan belangkon. Di situ mereka menunjuk-nunjuk Papa. Nah, di antara sadar dan tidak sadar, Papa lepas, rohnya itu lepas dari tubuh. Tak lihat masih posisi tidur lihat tidur aku, ya posisi lihat tidur. Tapi setelah aku mengaca, jadi Papa itu berdiri di depan kaca di tempat kosnya Papa, nggak ada bayangannya Papa. Jadi saat melihat kaca itu kosong, nggak ada bayangan. Tapi saat melihat ke kamar tidur, Papa itu posisinya tertidur. Tapi karena banyak orang yang hendak menangkap, Papa lari ke alam mereka. Alam mereka itu seperti dunia nyata, cuman gelap. Dan di sana itu banyak petir menyambar-nyambar.
seperti terjadi gempa bumi dahsyat di ini pengalaman ini yang tidak pernah terlupakan ini. Dan papa tuh dikejar-kejar penduduk sana le. Penduduk sana itu rata-rata tinggi besar le. Kenapa kok nggak melawan mereka? Lah papa sudah mencoba dengan mantra-mantra yang papa punya, tapi mereka terlalu tangguh, ndak bisa. Mereka tuh bilang gini ke papa pakai bahasa mereka, ayo wis tokno kabeh ilmumu, entekno ilmumu gitu. Akhirnya papa ndak bisa berbuat apa-apa lagi dan tertangkap oleh mereka. Langsung dipegang oleh dua orang nih. Dua orang itu tinggi besar, cakep, bahasanya cedal juga. Dia ndak bisa pakai bahasa yang normal, jadi bilang R ndak bisa. Dia bilang gini ke teman-temannya sama warga sana, yo iki wong kang gawe roso, roso ya. Dia bilang roso, ndak rusuh, roso. Nggone awak dewe, dewe bukan dewe gitu. Ya seperti itu bahasanya. Dan papa berusaha berontak, papa baca mantra kekuatan gaib ya Yawakuhu itu, sama mantra kekuatan kebal ya Yawakidal itu. Tahu ternyata tidak mampu melepaskan dari genggaman mereka. Akhirnya yang tak lakukan ya pasrah gitu. Dan kemudian datanglah ratu mereka, sosok wanita yang sangat cantik jelita, tapi wajahnya kalau kita bandingkan dengan lukisannya Nyai Roro Kidul tidak sama seperti wajahnya Nyai Roro Kidul. Wajahnya cantik, pakai baju kemben, tahu kemben? Baju Jawa. Di Jawa yang mana Om Beni? Baju Jawa ya Jawa Majapahitan lah, Jawa. Kakeknya enggak yang cuma nutupi dada ya. Iya, cuma nutupi dada, cuman dia pakai itu selendang di pundaknya, selendang keemasan, bajunya kemben kuning, berhiaskan rumbai-rumbai hijau, dan dia bermahkotakan emas. Dia tidak marah, dia cuma memandang, kemudian dengan jari telunjuknya dia mengangkat tubuh papa. Diangkat deh. Tapi dari jarak sekitar 3 meter lah dari dia berdiri. Tiba-tiba tubuh papa berputar-putar, ya, dipermainkan oleh jari-jarinya dia. Di tengah-tengah keputusasaan itu papa mulai menyebut, ya keputusasaan antara hidup dan mati. Dalam pikiran papa, aku harus tahan wis, pasti tidak bisa kembali lagi ke tubuh dan pasti mati gitu loh. Akhirnya secara nggak sadar papa cuma mengucapkan 2 kata-kata yang mungkin bagi orang awam itu nggak ada artinya apa-apa, tapi ajaibnya ketika papa bilang setengah mendesah, Yesus, tiba-tiba tubuh papa itu dilepaskan dari tangan jari telunjuknya itu, dilepas. Jadi tubuh papa itu seperti terbang dari langit, dijatuhkan, rohnya itu dijatuhkan langsung, entah beberapa detik apa beberapa apa ya, tiba-tiba langsung kembali ke jasadnya. Tahu jasad, tubuh yang asli. Jadi setelah rohnya papa dilepas, langsung jatuh ke tubuh yang asli dan langsung terbangun. Bukan terbangun dari mimpi ya, karena saat papa sadar, papa merasakan di dalam kamar kos itu banyak yang mengawasi. Cuman mereka tidak berani bertindak karena Tuhan melindungi papa gitu, karena nama Tuhan Yesus itulah yang menolong papa dari kekuatan yang akan menangkap papa kembali gitu loh. Nah setelah itu papa langsung cuci muka,
berusaha, tapi posisi di kamar kos-kosan itu masih banyak makhluk-makhluk halus yang sedang mengincar gitu loh. Tapi mereka nggak berani karena sudah mendengar nama Yesus itu yang disebutkan itu. Keesokan harinya papa pulang ke Banyuwangi dan nemuin Mbah Solikin. Itu setelah menemui Mbah Solikin dimarahi karena kalau nggak ada temannya jangan macem-macem, kalau ada sesuatu nggak ada yang membantu gitu. Akhirnya ya sudah, setelah itu dikasih minum air putih, dipulihkan lagi tenaganya yang sudah tersedot oleh kekuatan mereka. Karena kalau kita sudah masuk alam mereka, kekuatan kita itu akan habis deh. Kalau kita punya ilmu kita itu akan tersedot. Dan setelah pulih kembali, papa balik lagi ke Pandaan. Gitu ceritanya dan sampai sekarang itu tidak terlupakan. Mukjizat yang paling besar dalam kehidupan ini adalah percaya pada Tuhan, gitu loh. Jadi kekuatan yang menolong papa bukan ilmunya papa, bukan kekuatan dari guru-gurunya papa, tetapi hanya dari satu nama yang kita sebut saat kita sudah putus asa dan secara tidak sengaja, yaitu nama Yesus. Ya cuman itu aja pengalaman yang tak terlupakan ini, dan nanti kamu bisa ceritakan ke anak cucumu ya. Oke.